ganteng terus. Ngejreng sih. Mitra, masih di gelaran ngoceh ya. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari narasumber kita, yaitu Bapak Zeno Bahtiar SSIT MSIMT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mitra El Gangga Sejaman siang. Salam kenal dari saya Ino. Harap maklum ya Pak, ternyata Bapak Zeno orangnya tampan ya, Mitra ya. Iya, alhamdulillah siang hari ini saya satu kehormatan yang bisa memandu Bapak gitu di talk show interaktif bersama Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Oke Bapak, pengertiannya TOD, pengembangan Kota Bekasi itu apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Ino. Terima kasih Mitra El Gangga Sejaman siang. Kami dari pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini saya Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, hari ini merasa sangat terhormat dan mendapat kesempatan yang sangat baik menginformasikan kepada saudara-saudara kita, masyarakat kota, terkait dengan program pemerintah kota, yaitu rencana pengembangan Transit Oriented Development, atau dalam bahasa Indonesia pengembangan area berbasis transit. Fungsinya apa itu Pak? Baik, Transit Oriented Development secara umum adalah bagaimana pembangunan satu kota, dalam hal ini Kota Bekasi, diintegrasikan dengan pergerakan dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Atau Mbak Ino dan Mitra El Gangga yang saya hormati, saya muliakan, secara sederhana adalah TOD ini bagaimana satu kota dibangun dekat atau terintegrasi dengan seluruh area kegiatan masyarakat, bangkitan dan tarikan lalu lintas. Jadi kota itu didekatkan, diintegrasikan kepada area-area potensi bangkitan, tarikan lalu lintas dengan menggunakan angkutan umum massal yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Sederhananya itu, Mbak Ino dan Mitra El Gangga yang saya hormati. Iya. Dan apa yang telah dilakukan Pemko Bekasi? Betul Mbak Ino dan Mitra El Gangga, sebelum menyampaikan apa yang telah dilakukan Pemko Bekasi dalam ini Dinas Perhubungan dan perangkat daerah terkait, boleh saya mengilustrasikan sedikit ya Mbak Boleh, Ino, ya? boleh, silakan Bapak. Bahwa saat ini penduduk Kota Bekasi lebih kurang 2,5 juta jiwa. Wow. Setiap hari keluar saudara-saudara kita keluar komuter dari kota 40.000 sekian, masuk 39.000 sekian. 40.000 yang keluar, 39 yang masuk itu tentu menggunakan salah satunya adalah kendaraan pribadi. Kalau Mbak Ino mungkin ke Jakarta atau apa, atau Mitra Gangga, pasti terjadi kemacetannya. Betul sekali Pak. Salah satu tawaran solusi adalah bagaimana kita menggunakan angkutan umum massal. Nah, angkutan umum massal ini hari ini bersyukur Kota Bekasi salah satunya sudah dilayani oleh LRT dengan 5 stasiun yang ada. Stasiun Bekasi Barat, Jati Bening 1, Cikunir 1, Cikunir 2, dan stasiun di Bekasi Timur. Bekasi Timur ya. Iya. Dilanjutkan Mbak Ino, stasiun ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada feeder atau angkutan umum yang mengumpan atau yang mengantarkan masyarakat yang akan menggunakan. Nah, kembali kepada teori TOD, bagaimana kemudian area yang sudah kita rencanakan, katakanlah misalkan di TOD Bekasi Barat, saat ini Mbak Ino mungkin dan Mitra El Gangga mengetahui di sana banyak sekali ada apartemen, hotel, pusat-pusat perbelanjaan. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang akan datang, berkunjung, keluar dan masuk itu menggunakan angkutan umum? Sederhananya itu, Mbak Ino. Nah, pertanyaan Mbak Ino tadi, apa yang sudah dilakukan? Saat ini atas arahan dari pimpinan, kami di Dinas Perhubungan sudah membuat tim kerja. Setelah itu juga hari ini sedang digagas, sedang dirumuskan Raperwal
rancangan peraturan wali kota tentang penyelenggaraan transit oriented development. Demikian Mbak Ino. Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan itu berapa lama mewujudkannya? Betul. TOD merupakan sistem yang long term, panjang sekali. Kenapa demikian, Mitra El Gangga? Karena TOD ini tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan yang sangat besar, baik internal, pemerintah kota, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, dan melibatkan juga para pihak dengan beragam kepentingan. Nah, tentu membutuhkan proses yang panjang. Beragam kepentingan ini harus diikat oleh satu regulasi sebagai aturan main yang harus ditaati, yang kemudian harus kita laksanakan secara bersama. Goalnya adalah bagaimana dapat meningkatkan kinerja lalu lintas hari ini di Kota Bekasi. Demikian Mbak Ino. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, kembali disapa-sapa juga buat mitra, barangkali nanti ada ya, kita kasih kesempatan juga buat mitra yang mau interaktif dengan Bapak gitu ya. Di nomor WhatsApp 0811186003. Boleh nanti mitra menanyakan ya terkait dengan pengembangan TOD Kota Bekasi gitu ya. Baik, Oke, ditunggu Mbak Ino. ditunggu ya buat mitra, Mitra, boleh ya ya. nanti bertanya saja sama Bapak Zeno Bahtiar SSIT MSI MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Orangnya baik loh. Terima kasih Mbak Ino. Iya, orangnya tampan sekali. Oke Bapak silakan. Baik, kembali kami mengilustrasikan berbagai hal Mbak Ino, bahwa dalam pengembangan transit oriented development atau TOD ini setidaknya ada 8 prinsip. Setidaknya ada 8 prinsip yang harus disiapkan sehingga terbentuk satu TOD. Salah satunya adalah adanya fasilitas berjalan kaki. Kemudian memberikan prioritas kepada angkutan umum. Berikutnya adalah membatasi penggunaan angkutan pribadi. Nah, saya tanya nih Mbak Ino dan teman-teman, Iya. Mitra El Gangga, ke tempat kerja, belanja, hari ini kita menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan umum? Biasanya sih dengan kendaraan pribadi Pak, pakai Pribadi. motor gitu. Betul. Nah, hari ini kita coba dorong, mengedukasi, menginisiasi diri sendiri, lingkungan terdekat, dan kita semua menggunakan kendaraan angkutan umum. Berikutnya juga bagaimana merancang satu kota dengan fungsi campuran. Fungsi campuran itu sederhananya Mbak Ino dan Mitra El Gangga, di satu titik tertentu layanan sudah lengkap. Ada rumah sakit, ada layanan kesehatan, ada pendidikan, kemudian ada layanan kebugaran, ada kemudian layanan lain-lain. Artinya perjalanan itu dapat kita batasi secara maksimal. Nah, berikutnya juga membangun satu wilayah yang kompak atau padat sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Dan yang terakhir, menyiapkan regulasi-regulasi. Nah, hari ini Mbak Ino dan Mitra El Gangga, PR kita bersama, PR kami di pemerintah Kota Bekasi, PR Dinas Perhubungan, dan kita semua, bagaimana kita meningkatkan layanan angkutan umum massal sehingga rencana besar kita mewujudkan TOD Bekasi Barat ini dapat terselenggara dan terakselerasi dengan baik. Oke buat mitra, sebelum nanti kasih kesempatan buat mitra yang barangkali mau ikutan bergabung ya, interaktif dengan Bapak Zeno, mungkin kita break dulu ya. Oke, jangan kemana-mana mitra, pastikan setia di Gelaran Ngoceh. Yuk. Panteng terus. Ngejreng sih. Oke, kembali lagi tentunya masih di Gelaran Ngoceh. Masih bareng Bapak Zeno Bahtiar SSIT MSI MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Oke buat mitra, masih semangat ya, masih setia di depan radionya. Oke, sebelum nanti dikasih kesempatan buat mitra, silakan kembali diinfokan ke 0811186003. Oke Bapak, kembali lagi dengan Baik. Bapak Zeno. Terima kasih Mbak Ino. Iya. Bapak, apa sih peran serta pemerintah pusat dengan pihak swasta? Baik, terima kasih Mbak Ino. Oke. Mitra El Gangga sejaman siar yang saya hormati, betul bahwa dalam pengembangan transit oriented development ini tadi kami sudah sampaikan merupakan kerja bareng, kerja bersama antara berbagai
pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah Kota Bekasi, pemerintah provinsi, maupun para pemangku kepentingan dalam hal ini pengembang, pengusaha, dan pihak swasta, termasuk masyarakat. Berbagi peran, berbagi tanggung jawab merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Pemerintah pusat sesuai dengan Perpres menugaskan pemerintah menugaskan kepada PT KAI sebagai pengelola TOD, Perpres 49 2017 dan seterusnya. Kemudian atas dasar tersebut, kemudian pengelola kawasan harus kemudian membuat perencanaan PRK, Panduan Rencana Kota. Apa itu Panduan Rencana Kota? Mitra Al-Gangga sejaman siar. Panduan Rencana Kota adalah satu dokumen yang berisikan detail kegiatan berikut syarat-syarat. Apa-apa saja jenis usaha, apa-apa saja jenis kegiatan, dan apa-apa saja yang dapat kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam area tersebut. Intinya adalah peran pemerintah pusat dalam hal ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong akselerasi, antara lain adalah terkait dengan survei-survei yang berskala nasional dan lain-lain. Untuk TOD Bekasi Barat, bersyukur dalam beberapa kali kesempatan kami mendapatkan supervisi dari pemerintah pusat dalam hal pendampingan dan lain-lain. Oke. Dan itu siapa saja sih operatornya, Pak? Operatornya itu tadi sudah saya sampaikan. Operator sesuai dengan Perpres ditunjuk PT KAI. Kemudian sebagai pengelola kawasan, PT KAI dapat merangkum, dapat mengajak, dapat mengkolaborasikan berbagai pihak swasta, pemerintah daerah dengan tugas masing-masing. Pemerintah kota dengan tugas pemerintah kota salah satunya adalah bagaimana menyiapkan regulasi di tingkat kota. Bagaimana kemudian menyiapkan Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang dalam area deliniasinya TOD. TOD intinya adalah berbagi peran, berbagi tanggung jawab, dan berbagi siapa melakukan apa. Demikian Mbak Ina. Oke. Kalau untuk stasiun LRT ini di Kota Bekasi ya, Pak? Di Kota Bekasi di mana aja nih? Baik, di Kota Bekasi saat ini bersyukur sudah ada 5 stasiun. Tadi sudah saya sampaikan di awal, stasiun LRT Bekasi Barat, stasiun LRT Bekasi Timur, Jati Bening 1, Cikunir 1, Cikunir 2. Semuanya sudah berfungsi, sudah beroperasi. Pertanyaannya, apakah hari ini stasiun-stasiun yang sudah kita sebutkan tadi, yang sudah kita diskusikan tadi dalam posisi yang setelah maksimal? Belum. Kenapa demikian? Karena jumlah angkut penumpang dengan jumlah kapasitas terpasang atau dalam bahasa teknis transportasi, load faktor muatnya masih belum maksimal. Nah, tugas kita bersama-sama ini, Mitra Al-Gangga sejaman siar, tugas saya, tugas Mbak Ino, tugas kita semua. Bagaimana masyarakat Bekasi betul Mbak Ino. Bagaimana kita kemudian mengakselerasi penggunaan angkutan umum. Satu pertanyaan Mbak Ino. Hari ini kualitas angkutan umum harus kita tingkatkan. Dari sisi jumlah, dari sisi jaringan trayek, dari sisi ketepatan waktu, headway, jangka waktu kedatangan, dan lain-lain, tarif, dan nah itu PR kita bersama. Demikian Mbak. Iya. Dan apa sih peran masyarakat selama ini untuk pengembangan Kota Bekasi? Nah, masyarakat kita, kami juga termasuk masyarakat. Mbak Ino juga termasuk masyarakat dan kita semua. Peran apa yang bisa kita lakukan? Peran yang bisa kita lakukan dalam penggunaan angkutan umum adalah kita mengedukasi diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, pasangan kita, keluarga kita. Untuk kita mulai dari hari ini, kita pergunakan angkutan umum. Kita belum mendiskusikan terkait TOD yang Mbak Ino ya. Iya. Kenapa kita harus menggunakan angkutan umum? Karena penggunaan angkutan umum dapat mengurangi penggunaan ruang jalan. Bayangkan kalau Mbak Ino ada acara keluarga, katakanlah misalkan 20 orang. Kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, katakanlah kapasitasnya bervariasi antara 4 sampai 7. 20 bagi 7 minimal harus mengoperasikan 3.
Tapi dengan angkutan umum kita bisa kemudian mengurangi jalan yang tadinya ada 3 kendaraan, Bisa 3 unit, satu bisa kendaraan. 1. Belum lagi dari isu emisi gas buang kendaraan. Belum lagi dari penggunaan bahan bakar. Semangat untuk kita low consumption energy, menekan penggunaan energi secara maksimal, tingkat kecelakaan, fatalitas dan lain-lain. Intinya penggunaan angkutan umum harus kita mulai dari diri kita sendiri. Penggunaan angkutan umum harus kita mulai sedari sekarang. Demikian Mbak. Oke, begitu ya buat mitra semuanya. Ayo kita ikut serta berperan ya untuk Kota Bekasi biar lebih berkembang lagi. Iya Pak ya. Iya, oke, terima kasih banyak ya. Iya. Oke, masih di gelaran ngoceh ya bersama Bapak Zeno Bahtiar SSIT MSI MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Kita break dulu ya Pak ya. Baik. Nanti kita berlanjut kembali. Jangan kemana-mana mitra. Silakan ya yang mau bertanya-tanya terkait Kota Bekasi dinantikan di 08 111 86 1003. Panteng terus. Ngejreng sih. Bapak Zeno Bahtiar SSIT MSI MT selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Oke Bapak, di sini ada mitra yang sudah masuk ya dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal katanya buat Bapak Dinas dari Bapak Ketua Ganteng Amir Hamzah SPD SHMH. Mau bertanya aja kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Begini Pak Kadis, ya katanya sebenarnya tujuan kita sebagai warga Bekasi mungkin sama, yaitu menciptakan suasana tertib teratur dan kondusif di jalan-jalan raya Kota Bekasi. Khususnya kita edukasi masyarakat kita untuk beralih dengan kendaraan umum yang telah disediakan Pemkot Bekasi tanpa harus membawa kendaraan pribadi. Pertanyaan saya satu, bagaimana kita mengatur itu semua jika pelayanan publik kita belum memadai dan juga itu harus berbenah semua untuk hanya Dinas Perhubungan saja. Tapi kepala semua instansi lainnya, sumber anggaran juga itu wajib karena kita memberikan dan menjanjikan kepuasan publik, bukan ucapan jempol yang semuanya itu perlu anggaran besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Ganteng katanya. Iya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Amir Hamzah, Ketua Ganteng ya. Iya, Ketua Ganteng. Mbak Kino. Salam kenal juga Pak Amir Hamzah, saya Zeno, Mitra El Gangga sejaman siar. Betul sekali Pak, saya sangat setuju. Sangat setuju apa-apa saja yang tadi sudah disampaikan Pak Amir, bahwa mewujudkan kualitas transportasi perkotaan di Kota Bekasi tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Dibutuhkan akselerasi, integrasi, dan kolaborasi antar perangkat daerah. Kami terkait dengan kualitas pedestrian area atau fasilitas pejalan kaki tentu harus mengkoordinasikan dengan perangkat daerah yang menangani. Terkait dengan kualitas jalan, panjang jalan, perbaikan jalan dan lain-lain, tentu kami akan mengkoordinasikan dengan baik dengan Bapak, Ibu, rekan-rekan kita di dinas yang menangani. Betul, anggaran mewujudkan kualitas transportasi atau dalam bahasa teknis Pak Amir Hamzah, Mitra El Gangga, bagaimana meningkatkan kinerja lalu lintas tentu membutuhkan anggaran, sarana, prasarana, regulasi, dan anggaran. Nah, semua itu Pak Amir Hamzah, semangat kita, cita-cita kita, visi kita, bagaimana kita wujudkan. Mari kami terima kasih atas masukan Pak Amir Hamzah. Jangan sampai ini hanya menjadi retorika ya Mbak Ino ya, Iya, betul. tapi menjadi semangat nyata dari kita semua. Kita di masing-masing posisi kita melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan. Sebagai masyarakat, kita mendorong mengedukasi. Sebagai kami yang saat ini ditugaskan di Dinas Perhubungan, tentu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas kami. Bagaimana mengatur, mengkomunikasikan, mengakselerasikan angkutan umum yang ada. Bagaimana kemudian mengisi kekosongan-kekosongan regulasi di level pemerintah kota.
menginisiasi adanya perda, menginisiasi adanya perwal, kepwal, dan lain-lain. Tentu eksekutif, legislatif, Bapak Ibu kita yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, tentu sebagai wakil masyarakat Kota Bekasi tentu harus kita komunikasikan dengan baik. Demikian Mbak Ino. Oke, jadi begitu Bapak Ketua Ganteng ya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Bapak Zeno. Oke, barangkali masih ada, silakan buat mitra yang masih mau bertanya terkait dengan pengembangan Kota Bekasi ya, bersama Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Belum ada ya, Claudia? Oke Bapak, bagaimana sih kondisi lalu lintas di Kota Bekasi saat ini Pak? Baik, hari ini kondisi lalu lintas kita, kami mempunyai beberapa data-data empirik, Mbak Ino dan Mitra Elgangga yang saya hormati, bahwa di beberapa simpang-simpang utama, salah satunya adalah simpang Rawa Panjang, simpang Pekayon, simpang Tol Barat. Angka-angka tertentu menunjukkan bagaimana kinerja lalu lintas. Dalam teori lalu lintas, dalam teori transportasi dikenal adanya level of service Mbak Ino. Wah, ini sudah agak teknis nih Mbak Ino ya. Iya. Mitra Elgangga. Level of service ditandai dengan atau diwakilkan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Level of service hari ini di kondisi D. Artinya, para pengemudi sudah tidak dapat memilih kecepatan terbatas. Kemudian adanya tundaan lalu lintas. Artinya kondisi lalu lintas hari ini perlu kita akselerasi perbaikan bersama-sama. Demikian juga pada simpang-simpang tertentu terjadi tundaan bervariasi antara 11 menit sampai dengan 15 menit. Data yang ada di Dinas Perhubungan. Bersama-sama kita, salah satunya adalah menginisiasi penggunaan angkutan umum. Salah satu lainnya adalah bagaimana kita secara bersama-sama mematuhi semua marka rambu yang ada. Marka rambu berfungsi sebagai pedoman bagi kita sebagai pengguna jalan. Pengguna jalan tidak hanya kendaraan bermotor, kendaraan non bermotor, sepeda, dan lain-lain. Nah, dapat kami sampaikan Mitra Elgangga sejaman siar Mbak Ino, bahwa hari ini pemerintah Kota Bekasi, Dinas Perhubungan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan sudah meluncurkan apa yang disebut sebagai bis kita Trans Bekasi Patriot. Nah, bis kita Trans Bekasi Patriot digagas oleh pemerintah pusat, kemudian berkonfirmasi, berkoordinasi, dan kemudian melakukan giat bersama-sama dengan Pemko Bekasi. Nah, pada tanggal 3 Maret 2023 kemudian diresmikan secara langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan saat itu, Bapak Budi Karya, bersama-sama tentu saja dengan Kepala Daerah Pak PJ Wali Kota Bekasi. Oke. Dan berikutnya, apa Disub berkoordinasi dengan Pemkot daerah lain gitu Pak? Pasti. Pasti ya? Pasti, Oke. Mbak Ino dan Mitra Elgangga sejaman siar. Transportasi tidak dapat kita batasi secara wilayah administratif. Kalau teman-teman Mitra Elgangga, misalkan katakanlah ke arah utara, begitu kita terus Keranji dan naik, itu sudah wilayah administratif Jakarta Timur. Demikian juga arah Kalimalang. Setelah dari Kalimalang terus setelah itu masuk ke wilayah administrasi lain. Nah, tentu kami Dinas Perhubungan Pemerintah Kota melakukan koordinasi. Kami selaku kepala dinas tentu melakukan koordinasi dalam level kami. Bagaimana kemudian mengintegrasikan angkutan-angkutan AKDP atau angkutan kota dalam provinsi. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Mbak Ino dan Mitra Elgangga sejaman siar yang berbahagia. Kami sudah melakukan beberapa upaya, antara lain bagaimana angkutan-angkutan perbatasan dapat kemudian disinergikan antara, salah satu yang kami contohkan Mbak Ino ya, antara Bapak Ibu saudara-saudara kita di Kabupaten Bekasi dengan kami. Itu salah satu contoh. Salah satu yang lainnya adalah mengintegrasikan angkutan yang hari ini beroperasi di Kota Bekasi namun di perbatasan dengan daerah khusus DKJ Jakarta. Demikian Mbak Ino. Oke Bapak.
Luar biasa ya. Oke, buat mitra masih semangat ya, yang masih pada setia semuanya, selamat sore aja. Nanti kita berlanjut kembali masih di eh, bersama Dinas Perhubungan Kota Bekasi, yaitu dengan Bapak Zeno Bahtiar ya. Jadi jangan kemana-mana buat mitra yang masih mau ikutan bertanya-tanya barangkali terkait dengan pengembangan Kota Bekasi, boleh silakan ke 08111 86 1003. Oke, jangan kemana-mana, nanti Ino kembali lagi masih di Gelaran Ngoceh. Panteng terus. Ngejreng sih. Gelaran Ngoceh. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:44 ya. Sebelum kita masuk nanti di waktu adzan asar, masih ada pertanyaan nih untuk Bapak Zeno Bahtiar. Datangnya dari Bapak Tekang. Assalamualaikum Teh Ino dan Bapak Dishub. Bukan Bapak Tekang ya, tapi Bang Gotri. Bang Gotri. Saya Bapak Gotri pengukur jalan katanya Bapak. Wah, jadi berkaitan sekali ya Pak ya Baik. dengan tema sekarang ini yang dibahas kan jalan. Nah, ini Bapak Gotri ini pengukur jalan di Kota Bekasi. Mau tanya bagaimana kalau tinggalnya di pinggiran Kota Bekasi, tapi jauh dari halte-halte dan harus tetap pakai motor pribadi atau ojol, katanya begitu Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ino, mitra Gangga Sejaman Siar. Bahwa hari ini memang jaringan transportasi, jaringan trayek kita belum mencapai kepada jalan-jalan lingkungan. Jaringan trayek itu hanya pada jalan-jalan secara umum, jalan-jalan besar ya Mbak Ino ya. Nah, tantangannya kemudian bagaimana? Tadi Bang Gotri, salam kenal Bang Gotri. Bagaimana kita yang tinggal di luar jaringan trayek yang ada. Nah, dalam satu teori perkembangan kota, memang dimungkinkan adanya layanan angkutan umum mendekat sampai dengan ke pemukiman. Nah, hari ini belum. Nah, rerouting dimungkinkan saja kita lakukan. Rerouting itu adalah melakukan kajian terhadap rute yang ada. Jadi melakukan rerouting terhadap yang ada, bisa penambahan trayek, bisa pengurangan trayek, menggabungkan trayek atau menghilangkan trayek. Nah, hari ini misalkan katakanlah Bang Gotri tinggal di satu lokasi yang belum dilayani oleh jaringan trayek. Ke depan nanti kita bersama-sama tentu didahului oleh adanya kajian, adanya evaluasi, adanya survei terkait trayek-trayek mana yang harus kita buka, trayek-trayek mana yang harus kita sesuaikan, trayek-trayek mana yang harus kita tambah, atau sebaliknya trayek-trayek mana yang akan kita kurangi. Harapannya adalah semua sudut kota kita itu dilayani oleh jaringan transportasi angkutan umum. PR yang kedua, Mbak Ino, mitra Gangga Sejaman Siar, bahwa bagaimana pusat-pusat kegiatan kota kita juga tersebar tidak hanya pada satu titik, katakanlah di sisi selatan saja, tapi di seluruh wilayah 12 kecamatan. Harapannya tentu tidak hanya dari sisi transportasi, tapi juga dari sisi geliat ekonomi mikro maupun makro. Demikian Mbak. Oke, buat Bang Gotri sudah puas ya dengan jawaban dari Bapak Zeno. Mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah menjangkau semua pinggiran Kota Bekasi ya untuk angkutan umumnya begitu. Dan apa saja sih Bapak tugas dari Dishub yang ada di Kota Bekasi ini? Baik, kami di Dinas Perhubungan, Mbak Ino, mitra Gangga Sejaman Siar, hari ini kami mengampu 5 tugas. Tentu pertama sekretariatan yang melayani semua lini di kami. Yang kedua adalah bidang yang menangani pengendalian lalu lintas. Pengendalian itu terkait dengan pengaturan, terkait dengan memberikan informasi, penindakan, dan lain-lain. Tentu terukur dan syarat ketentuan berlaku. Bidang yang lain adalah bidang yang menangani angkutan dan terminal-terminal yang ada. Hari ini kita sesuai dengan aturan yang ada 2 terminal, yaitu Terminal Induk Kota Bekasi dan Terminal Kayu Lini. Yang ketiga adalah bidang prasarana. Sarana itu terkait dengan bagaimana pengaturan parkir, rambu marka parkir, dan lain-lain. Yang berikutnya yang terakhir adalah bidang lalu lintas. Bidang lalu lintas secara umum adalah mengampu bagaimana melakukan
manajemen dan rekayasa lalu lintas. Mungkin Mbak Ino dan Mitra Gangga sering melihat di satu sisi jalan ada kendala, baik terkait dengan misalkan katakanlah ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan menutup jalan, ada kegiatan-kegiatan skala kota. Nah, kemudian kami dari Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Bapak Ibu rekan-rekan di kepolisian untuk melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Oh, jalan ini ditutup dulu, kita buka di sisi selatan. Sisi selatan dibuka sampai jam 4 katakanlah demikian. Oh, kendaraan barang tidak boleh masuk, hanya kendaraan pribadi yang masuk atau sebaliknya. Itu bagian-bagian kecil dari kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas. Demikian Mbak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi Ci ya. Kadang ada nih mitra yang mau pergi ke suatu tujuan, tiba-tiba jalannya ditutup gitu ya Pak ya. Betul. Terus mengharuskan balik arah gitu, yang mencari jalan yang tadi gitu. Kami pastikan Mbak Ino berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Di kami ada bagian humas, di kami juga ada Bapak Ibu rekan-rekan kita yang ditugaskan di Dinas Komunikasi Informatika. Kami selalu memberikan data, memberikan peta, memberikan informasi. Misalkan katakanlah besok ada kegiatan, kami sebelumnya sudah memberikan informasi kepada masyarakat luas, baik melalui media online maupun secara konvensional. Konvensional dapat melalui spanduk, dapat melalui, sekaligus kami juga mengaktifkan berbagai media sosial yang ada di perangkat Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita break dulu ya. Sedikit lagi kita akan masuk ke waktu adzan asar. Baik. Oke, buat mitra, jangan kemana-mana ya. Pastikan setia di Gelaran Gojek. Oke, jadi panteng terus. Ngejreng sih. selamat sore buat mitra. Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Buat mitra sejaman siar. Masih bareng Bapak Zeno. Oke Bapak, waktunya kayaknya cukup sampai di sini ya. Baik. Gimana kesan dan pesan untuk mitra sejaman siar? Baik, terima kasih Mbak Ino beserta tim pendukung. Terima kasih kepada Mitra Gangga Sejaman Siar. Kami pemerintah Kota Bekasi mohon izin dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi, saya Zeno mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan kami memberikan sedikit informasi terkait beragam program-program baik dari pemerintah kota. Program-program baik dalam hal ini pengembangan TOD Bekasi Barat tentu membutuhkan bantuan peran serta masyarakat, kritikan konstruktif, masukan, tanggapan dan lain-lain. Tadi Mitra Gangga Sejaman Siar. Ya. Mitra Gangga Sejaman Siar tadi juga menyampaikan bahwa tidak mudah Pak untuk mewujudkan ini. Sepakat saya. Kita jadikan ini momentum bersama-sama masyarakat, pemerintah kota, pihak swasta dan kita semua mewujudkan transit oriented development TOD Bekasi Barat agar segera terwujud. Beragam komponen harus disiapkan, beragam regulasi harus disiapkan, beragam infrastruktur, sarana prasarana harus disiapkan. Mari bersama-sama kita wujudkan demi Kota Bekasi yang hari ini sudah maju, yang hari ini sudah sangat baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih baik. Goal utamanya adalah meningkatkan kebahagiaan seluruh masyarakat, seluruh warga Kota Bekasi, saya, Mbak Ino, dan kita semua. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama Bapak. Mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan Ino selaku pemandu sore hari ini ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.